Buka di bukunya pada gambar. Di situ ada gambar. Coba kalian lihat. Di situ ada gambar kupu-kupu yang hinggap di bunga. Menurut kalian apa yang kalian lihat? Saya Ibu, kupu-kupu lagi hinggap di bunga Ibu. Ya, Ibu. Kupu-kupu sedang mengambil nektar dari bunga, Bu. Saya Bu, bunga juga dapat manfaatnya Bu, karena terbantu untuk penyerbukannya Bu. Ya, betul sekali. Kalian hebat sekali ya. Itu adalah salah satu contoh antar hubungan makhluk hidup. Ada yang pernah lihat hal seperti itu di rumahnya? Saya Bu, di depan rumah saya ada bunga kembang sepatu, sering banyak kupu-kupu kecil datang. Kalau di rumah Caca, kalau di rumah kami cuma ada tanaman cabai, Bu. Jarang sih ada kupu-kupu, tapi banyak serangga. Bagus. Itu adalah pengalaman kalian ya. Itu nanti akan mengisi peta pikiran dari bacaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau misal bunganya hilang, menurut kalian apa yang terjadi dengan kupu-kupu? Menurut saya, Ibu, kupu-kupunya nggak ada tempat makan. Menurut saya Ibu, lama-lama mungkin kupu-kupunya hilang. Kalau menurut saya Bu, atau jumlahnya lebih sedikit Bu. Ya, betul. Itu namanya hubungan saling ketergantungan. Pengetahuan ini akan kalian pakai saat nanti membuat tulisan tentang rantai makanan. Jadi, hari ini kalian akan mengamati, membaca teks, menemukan pokok pikiran, membuat peta pikiran, lalu mulai menulis penjelasan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Baik Ibu. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajarannya ya. Ya Ibu. Nah, silakan kalian buka buku kalian pada teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu beri waktu beberapa menit untuk membaca dalam hati. Garis bawahi kata penting yang kalian temukan ya. Ya Ibu. Bu, di paragraf pertama saya menemukan kata kebergantungan antar makhluk hidup. Itu maksudnya saling membutuhkan ya Bu? Iya, karena sama makhluk hidup itu pasti saling membutuhkan. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang menemukan? Ibu, saya sudah menemukan istilah produsen dan konsumen, tapi saya belum terlalu paham. Ya, bagus Lukna. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Lukna? Saya Bu, Ya, Rehan? produsen itu tumbuhan Bu. Mereka bisa membuat makanan sendiri. Kalau konsumen itu hewan yang makan tumbuhan atau hewan lain. Ibu, berarti manusia juga termasuk konsumen ya Bu? Ya betul Caca. Di sana kan ada kata herbivore, carnivore, omnivore. Nah, kira-kira kita sebagai manusia itu termasuk apa ya? Omnivore, Ibu. Makan segalanya. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan gambar rantai makanan yang ada di teks tersebut. Kalian amati aliran energinya. Lalu nanti isi peta konsep yang Ibu bagikan. Ini Bu, misalnya rumput dimakan belalang, terus belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Berarti kata itu sekaligus pemangsa dan mangsa ya Bu? Iya, Luna. Dalam ekosistem itu, satu makhluk hidup bisa jadi keduanya. Nah, sekarang Ibu bagikan empat kata konsepnya ya. Kalian kerjakan. Tulis. Luna kan Bu, apa? Kamu tulis contoh rantai makanan apa? Aku tulis rumput, habis itu ke tikus, habis itu ke ular, habis itu ke elang. Tapi aku bingung mau jelasin aliran energinya gimana. Energi itu mengalir dari produsen ke konsumen, jadi rumput ke tikus. Oh gitu, jadi cukup jelasin seperti energi dari rumput ke tikus saat dimakan. Iya, bagus Luna. Bagus juga ada jawabannya. Jangan lupa gitu
Bu, boleh 2 kalimat atau lebih? Boleh Rehan, kalau lebih baik, lebih lengkap lebih baik. Pastikan setiap kalimatnya saling berhubungan ya. Bu, apakah saya boleh menambahkan satu dua rangkaian makanan? Boleh Caca, contoh yang lebih dari satu itu akan memperkuat tulisan Caca. Baik Ibu. Ya, rantai makanan terjadi ketika produsen dimakan konsumen. Kayaknya kurang bener ya. Sebenarnya udah bagus Bu. Cuman mungkin contoh lainnya kamu harus kalimat kedua supaya penjelasan awal lebih minum baru deh terakhir ke contoh. Oke deh, aku pindahin. Makasih ya, Cak. Sama. Nah, jawab aku. Ya bagus ya sudah tulisan Lukna mulai runtut. Lagi ejaannya. Baca juga. Nah, Rehan juga udah sempurna, hampir sempurna di tulisannya. Sekarang kita udah menulis, kita masuk ke tahap revisi atau perbaikan. Silakan tukar tulisan dengan teman kelompoknya. Tukar, kayak saling tukar gitu. Ini Bu, ini Cak. Caca tukar ke Lukna. Ini Caca. Ini Lukna tukar ke Rehan. Iya udah. Udah. Silakan kalian beri komentar terhadap hasil tulisan teman kalian. Saya akan membacakan punya Lukna. Lukna, paragrafnya sudah jelas, tapi di bagian contoh rantai makanannya kayaknya kurang lengkap. Ada predatornya tidak? Iya ya, sebelum aku tulis predatornya nanti aku perbaiki ya. Saya mau membaca punya Rehan. Rehan, punya kamu lumayan lengkap, tapi ada kandungan yang kepanjangan. Coba dibagi dua biar lebih mudah dipaham. Ya juga ya, aku bisa dari 2 kalimat deh. Kalau aku baca punya Caca punya kamu bagus, tapi ada beberapa kata yang diulang dan salah. Mungkin bisa dibuat kalimatnya lebih singkat dan diperbaiki kata-kata. Oh iya, makasih ya Rehan. Bapak aku revisi. Nah iya, revisi itu bukan hanya memperbaiki ejaan ya, juga memperbaiki isi tulisannya. Pagi yang indah di halaman sekolah, lembut menyapa, selamat pagi semua, guruku tercinta. Sudah dikembalikan tugas teman-temannya? Sudah Ibu. Nah silakan baca yang sudah direvisi punya kalian. Bu, saya sudah revisi. Boleh saya tambahkan kalimat penutup seperti rantai makanan penting agar ekosistem tetap seimbang? Ya boleh sekali. Itu akan membuat peragamnya lebih lengkap ya. Nah lalu apakah setelah revisi isi tulisan harus ditulis lagi kembali Bu? Iya Caca, setelah revisi silakan tulis versi finalnya. Nanti akan kalian butuhkan. Nah kalau udah selesai kumpulkan ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Bagus anak-anak, terlihat kalian benar-benar sudah bisa memahami teks dan mampu menulis penjelasan dengan urut. Kita lanjutkan pada kegiatan penutup pada pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian melakukan
ketahui dari pembelajaran hari ini? Kalau saya Bu, mengerti kalau jaring-jaring makanan itu sebenarnya gabungan dari beberapa rantai makanan. Jadi ekosistem itu lebih kompleks dari yang saya pikirkan sebelumnya Bu. Tepat sekali. Nah, kalau Caca, apa yang dipelajari dari proses menulis hari ini? Saya merasa tahap revisi itu penting Ibu. Tadi setelah saya baca komentar dari Rehan, tulisan saya jadi lebih jelas dan runtuh. Ibu senang kalian mulai memahami pentingnya setiap tahap dalam proses menulis. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan sedikit bagian dari paragraf finalnya? Saya Bu. Ya, silakan Rehan. Rantai makanan merupakan aliran energi dari produsen ke konsumen. Contohnya, rumput dimakan belalang, lalu belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Ya, bagus sekali Rehan. Cara kamu menjelaskannya sudah sangat jelas. Nah, coba Caca sama Luna beri komentar positif untuk Rehan. Saya suka karena penjelasan Rehan masuk ke inti dan mudah dipahami. Iya, dan contohnya juga lengkap. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Rehan. Baiklah, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita tutup, tulis di buku catatan kalian satu hal yang akan kalian perbaiki dari tulisan nanti di rumahnya. Baik, Ibu. Nah, jika sudah, mari kita simpulkan bersama. Jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta menulis paragraf penjelasan menggunakan proses menulis. Kalian sudah mengamati